A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri, demi waktu, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi husrin, ada di dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan melakukan amal soleh, wa tawassaw bil haqqi, mereka saling mewasiati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling mewasiati dalam kesabaran. Suratul Asri Makiyatun. Surat Al-Asr ini termasuk dalam kelompok surat-surat Makiyah yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrah. Wa ayatuha salasun, jumlahnya ada 3 ayat. Wa qad ja'at fi ghayatil ijaz wal itnab wal bayan. Surat ini menjelaskan dengan begitu ringkas dan penjelasan yang sempurna. Litaudihi sababi sa'adatil insan, yaitu menjelaskan sebab-sebab sa'adatil insan, bagaimana manusia meraih kebahagiaan. Tah lamun hayang bagja makieu, aw sakawatihi, atau bagaimana manusia akan menempuh kecelakaan. Jadi sudah ada pilihan, sudah ada jalan. Kaditu maka surga, kadieu maka neraka. Itu sudah diberi pilihan. Dan dua-duanya punya tantangan. Di kita kadang-kadang kan suka dengan ringan saja mengatakan nyaeta ari kana pisurgaeun maloba gogodana. Nah ari pinarakaeun eueuh gogodana. Sarua ka neraka oge banyak tantangan. Cuman setan dengan lihainya memutarbalikan pandangan manusia. Sarua. Malah lamun dihitung-hitung mah gede modal pinarakaeun. Tibatan pisurgaeun kudu ngantri, kudu meuli tiket, cue salat, cue naon kana pinarakaeun mah. Kana pisurgaeun mah lowong we gitu teh. Ngabulungbung kadang-kadang. Nah, ini dijelaskan di sini bagaimana manusia akan mendapatkan kebahagiaan, sa'adatil insan au saqawatihi, atau akan mendapatkan kecelakaan. Wa najahihi fi hadhil hayati au husranihi wa damarihi. Apakah dia akan meraih keberuntungan
atau akan meraih kerugian. Nah, ada sifat-sifat yang di sini dijelaskan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, selamat dari kerugian. Ilam tasofa bil ausofil arba'ah, ada 4 sifat manusia yang akan mendapatkan kebahagiaan, selain dari ini akan mendapat kerugian. 1. Al-iman, 2. Wal amalus salih, 3. Watawasi bil haq, 4. Wal i'tisam bis sabri, mewasiati pada kebenaran dan berpegang, beriktisam dengan kesabaran. Wahia asasul fadilah wa asasuddin, ini merupakan pokok-pokok keutamaan, malah pokok-pokok agama. Wa Syafi'i rahimahullah, oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, laulam yanzilillahu siwa hazihi suratah, kalaulah Allah tidak menurunkan surat selain surat Al-Asr ini, mun Quran teh ngan 3 wal asri ngan 3 ayat, tidak ada surat yang lain, lakafatatin nas, maka sudah mencukupi untuk bekal manusia. Dasar bener nama cenah wal asri oge cukup teh bekal teh begitu. Cuman kenapa, masalahnya apa begitu. Jadi lamun anu unggal salat maca wal asri we teh ulah disalahkeun teh. Dia mencukupi seluruh kehidupannya. Jelema teh cukup ku wal asri teh sabenerna mah. Menurut para ulama ahli tafsir, wal asri innal insana lafi husrin, aju bidahri waz zaman. Naon ari al asri teh, yaitu uksimu, aku bersumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya untuk menarik perhatian ada apa dalam yang disumpahinya tersebut. Ada wasamsi, bersumpah dengan matahari, waduha dengan waktu duha. Nah ini wal asri, ada yang mengartikan ini waktu asar. Uksimu bidahri waz zaman, yang dimaksud dengan asar di sini adalah aku bersumpah dengan zaman, dengan waktu, dengan masa. Lima fihi min asnafil gharaib wal azaib, karena pada masa, pada zaman itu ada keanehan-keanehan, keajaiban, wal ibar wal idad, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat. Jadi dengan zaman yang berputar itu ada nasihat bagi manusia. Cuma nanti ada apa peringatan, jangan menyalahkan zamannya. Oh dayuna mah geus zamana, teh salah. Kugu jelema nu ngajamanana. Ala annal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu ada di dalam kerugian. Jadi bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan zaman, bahwa manusia ada dalam kerugian.
Kenapa? Dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan zaman, manusia ada dalam kerugian. Li'annahu yufaddilul ajilata alal ajalah. Karena mereka lebih mengutamakan al-ajil. Al-ajil itu kehidupan yang sekarang, kehidupan yang sementara, dunia yang di depan mata, alal ajalah, dibanding dengan kehidupan yang akan datang, kehidupan akhirat. Jadi lebih mencintai dunia dibanding dengan akhirat. Lebih mempersiapkan bekal dunia dibanding mempersiapkan bekal akhirat. Wa taglibu alaihi al-ahwa'u wasyahawat. Mereka terkalahkan oleh hawa nafsu, mereka terkalahkan oleh syahwat, selera, kesukaan mereka. Nah, ini bedanya dunia dan akhirat. Al-ajilah wal ajalah itu. Kalau dunia itu yuwassiluka ila min soti syahwati wan nafsi, akan mengantarkanmu ila min soti syahwat, pada sesuatu yang disesuaikan dengan selera syahwat, wa nafsi, dengan hawa nafsu. Jadi keur di dunia mah lamun tiris hayang diharudung, mun hareudang hayang dibubuligir, tuangeun lamun keur tiris hayang nu paranes, leueuteun nu haraneut. Begitu. Lamun keur hareudang hayang nu saleger, itu disesuaikan dengan hawa nafsu. Meuli motor hayang nu cop jeung lelemutan. Begitu. Ada orang tua berbisik kepada saya, "Sadina sanajan bapak geus kolot, tapi hayang we numpak motor gede." Kade cing teh bah, siti guling. Jadi kolot sote casingna gitu teh. Mun HP teh mah jadwal sote luarna. Ari pulsana mah full tuh teh. Jadi itulah dunia. Selalu membawa manusia dengan kesukaannya, selera syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan akhirat yuwassiluka ila, akan menyampaikanmu begitu kepada sesuatu yang memuliakanmu dan memuliakan utbatil jalali wal qudsi. Jadi walau terkadang bertolak belakang dengan selera syahwat, walau terkadang bertolak belakang dengan hawa nafsu. Makanya ibadah-ibadah itu tidak ada yang sesuai dengan selera. Kudu hudang subuh, mau hudang peuting mah. Begitu. Kemudian harus kalau saum menahan lapar dan dahaga, mun taraweh menahan kantuk. Nya urang teh geus gawe capek, nya geus saum, buka sahabekna, ieu nu taraweh meuni ampleng-amplengan. Pak, taraweh zaman ayeuna mah belum seperti dulu. Dulu itu imam taraweh ditunjuknya langsung oleh Umar, oleh Amirul Mukminin. Ketika melihat jamaah acak-acakan, kan di zaman Nabi itu belum dianjurkan secara tegas. Pun Nabi teh contohan, kadang-kadang beliau ke masjid, kadang-kadang tidak. Kenapa? Khasyitu antuk tarodo alaikum, itu alasannya. Aku khawatir taraweh ini jadi wajib, karena wahyu masih turun, nanti akan memberatkanmu. Makanya kadang-kadang di akhir Ramadan beliau datang ke masjid itu sampai falah, sampai hampir menjelang sahur taraweh Nabi mah begitu. Nah,
Karena berpisah-pisah ya nusa urang duaan nutiluan dan sebagainya nya ku Umar teh dihijikeun. Ditunjuk seorang yang qari, yang fasih bacaan Qur'annya, hafid hafal Qur'annya, namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Sok Ubay, imaman salat qiyamul Ramadan bil mi'in. Bilmi'in itu 1 rakaat tong kurang ti 100 ayat. Nah, begitu. Jadi lamun sakali taraweh 11 rakaat eta teh sakali taraweh teh 1100 ayat. Itulah taraweh. Makanya ku Imam Bukhari disebut Kitabut Tarawih. Kitabut Tarawih teh tina kata rohah. Artinya istirahat, nyantai, kalem, tong rurusuhan, itulah taraweh. Ieu mah ari ngaran taraweh tapi ngebut. Jika beus ngaranna mios tapi mogok, manya mios mogok. Hadirin wa iman rahimakumullah. Nah, ini 4 sifat ini yang akan menyelamatkan manusia dari kecelakaan yang tadi. Jadi karena manusia memang nalurinya suka mendahulukan yang sekarang dari yang akan datang, lebih tertarik dengan syahwat dan hawa nafsu daripada kemuliaan. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, al-asru huwa ad-dahru. Yang dimaksud dengan wal asri di sini adalah ad-dahru, masa, zaman. Aqsama ta'ala bihi bilistimalihi ala asnafil ajaib. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, dengan waktu, ala asnafil qudrah al-bahirah wal iddah al-baligah. Karena memang pada masa-masa itu ada berbagai macam kudrat, kemahakuasaan Allah, wal idat, dan nasihat-nasihat yang bisa diambil dari manusia-manusia terdahulu sejak Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan, aqsamallahu subhanahu wa ta'ala bil asri wa huwa ad-dahru. Yang dimaksud dengan asar di sini adalah ad-dahru, yaitu zaman, waktu. Wakila, tapi ada yang berpendapat huwa qasamun bisalatil asri. Yang dimaksud dengan wal asri di sini adalah sumpah dengan sholat asar. Kenapa sholat asar? Li'annaha afdolus sholawat. Karena sholat asar itu adalah sholat yang paling utama. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta. Jadi sholat asar adalah sholat wusta. Bukan artinya yang lain tidak utama, yang lain punya keutamaan. Cuman khusus untuk asar. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu waktu tersibukkan sholat asar. Dalam perang Tabuk itu musuh terus menyerang, hampir sholat maghrib, nepi ka begitu. Maka beliau bersabda, mala Allahu buyutahum an-nara. Semoga Allah memenuhi rumah mereka dengan api neraka. Sagolnahum, karena menghalangi kita min sholatil wusta, dari melakukan sholat wusta, sholat yang terbaik, sholat yang terpilih. Asal makna wusta itu jari tengah, Pak.
Al-Ausat ini namanya. Disebut tengah itu karena terbaik, terindah, terbagus. Begitu. Al-Wusta, Al-Wasit. Makanya hakim untuk satu pertandingan disebut wasit. Wasit tadi tengah. Ima wasit condong ke kiri, condong ke kanan, lain ge wasit. Nah, sampai saking penting-pentingnya sholat asar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, man fatathu sholatul asri, siapa yang terlewat sholat asar, lain moal, erek, gitu, ngan dinanti. Jadi gitu nunggu proyek, nunggu pibatieun. Ieu proyek geus di depan mata, asar tereh beak. Nah, kita menunggu-nunggu dunia, ternyata dunia itu bukan miliknya. Nyata atuh da geus nongtot cenah ieu teh kagok. Nu nongtot mah bisa ngelok deui. Jadi nu nongtot teh kadang-kadang ngagejlok, kadang-kadang ngelok deui. Tapi asar kalau terlewat kata Nabi, fakaannahu wutiro ahluhu wa maluhu, maka seolah-olah orang itu tercuri seluruh harta dan anak istrinya. Lamun sholat asar ka magriban sarua jeung karampogan sakabeh anak jeung pamajikanana. Padahal urang usaha teh keur melaan anak pamajikan. Sholat asar kaburitan. Begitu. Omongannya di sini disumpahi, memakai sumpah. Wal asri, perhatikan masa, perhatikan waktu, perhatikan zaman, perhatikan sholat asar. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia ada dalam karena tadi suka mendahulukan dunia daripada akhirat, terlalu mementingkan kesukaan syahwat dan hawa nafsu daripada kesucian, daripada kemuliaan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, dikecualikan bagaimana supaya kita lepas dari kerugian tersebut. Dengan waktu itu kita tidak rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh. Jamma'u bainal iman wa salihil a'mal, yaitu mereka bisa menggabungkan antara iman dan amal saleh. Makanya iman dan amal saleh di dalam Al-Quran itu tidak pernah terpisahkan. Mun iman kadituna amal soleh, mun amal soleh didasari dengan keimanan. Tidak ada amal soleh dari orang yang tidak beriman. Begitu. Satu, sebaik apapun manusia itu tidak disebut soleh kalau tidak beriman. Dulu itu kan ada gubernur mau hayang jadi presiden, bageurna teu katulungan. Unga nu kurban dikiriman sapi DKM teh, merebot masjid diumrohkeun. Tapi apakah dia disebut sebagai satu kesolehan? Bukan. Itu hanya kebaikan saja. Malah sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing. Sok cenah milih pamimpin teh mending kafir tapi jujur, mending muslim tapi korup. Nah, atuh dia salah nanya. Mun jujur dua nana, mun korup dua nana. Boga tatangga teh mending babah tapi bager, mending haji tapi medit. Nya mending haji bari bager. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi
amal seseorang tidak dinilai sebagai kesolehan kecuali dasarnya iman. Tapi keimanan seseorang juga harus, nanti orang lain jadi ragu apakah dia mukmin atau bukan, karena tidak berwujud membentuk amal soleh. Begitu. Si eta mah ngan ngomong we pan sok aya begitu teh. Ngan ngomong we prakna mah henteu. Nah, begitu. Jadi illal ladzina amanu wa amilus solihati, menggabungkan antara iman dan amal saleh. Wa tawasau bil haq, kemudian saling berwasiati dengan yang lain bil haq. Bil haq itu dengan kebenaran. Wa huwa al khairu kulluh, nu disebut al haq itu segala macam kebaikan. Minal iman wa tasdiq wa ibadi rahman, keimanan, kebenaran, beribadah kepada Allah. Tak kadeta. Jadi orang sok kadang-kadang memilih mana anu bener, mana anu salah, mana anu sunnah, mana anu bid'ah. Eta teh lain ikut campur urusan pribadi orang, bukan. Itu justru bagian dari watawasau bil haq. Begitu kita saling berwasiat.